Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vita dari kelas 2B di 3 akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang operasional deposito untuk memenuhi mata kuliah akuntansi perbankan. Operasional deposito, saya akan menjelaskan tentang pengertian deposito, jenis-jenis deposito, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito, dan operasional deposito. Yang pertama ada pengertian deposito. Deposito dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh uang dalam jangka waktu tertentu, sesuai yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah maupun calon nasabah. Selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Untuk jenis deposito yang satu ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka ialah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan yang mulainya dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Dan cara menabung deposito berjangka, sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana Anda diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Dan yang ketiga ada deposito on call. Sedangkan jenis deposito on call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Selanjutnya ada perbedaan deposito berjangka dan deposito dan sertifikat deposito. Yang pertama, terdapat 3 perbedaan utama antara deposito berjangka dan sertifikat deposito yang wajib calon nasabah ketahui. Yang pertama ada status kepemilikan pertama. Status kepemilikan. Pertama, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito terletak pada status kepemilikan. Pada deposito berjangka, bukti kepemilikan berupa slip yang memuat besaran tabungan dan waktu jatuh tempo disebut biliet deposito. Biliet deposito akan digunakan dalam proses pencairan dana karena slip dan sertifikat memiliki kemiripan. Banyak orang yang menganggap bahwa bukti kepemilikan deposito disebut juga sebagai padahal sertifikat dan bilet deposito adalah dua hal yang berbeda. Pada sertifikat deposito tidak terdapat status kepemilikan. Aset dari simpanan ini dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan dan dijadikan agungan pinjaman. Sementara status kepemilikan deposito berjangka bersifat tetap dan tidak dapat dipindahtangankan dengan mudah. Status kepemilikannya hanya dapat dilakukan jika pihak yang tercantum dalam bilet deposito mengubahnya atau memberi surat kuasa.
Selain itu, waktu pemindah status kepemilikan deposito berjangka hanya dapat dilakukan saat waktu jatuh tempo tiba. Perbedaan yang kedua ada pada perhitungan suku bunga. Pada perhitungan suku bunga menjadi perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Perhitungan dan pembayaran bunga pada deposito berjangka diberikan saat waktu jatuh tempo tiba, sesuai kesepakatan di awal. Selain itu, perpanjangan masa deposito juga dapat dilakukan bersamaan memperpanjang pengambilan bunga yang telah didapatkan. Tentu, hal ini merupakan keuntungan yang lebih besar bagi nasabah. Berbeda dengan sertifikat deposito, perhitungan dan pembayaran bunga diberikan sejak awal pembukaan simpanan. Sehingga dari awal Anda telah mengetahui besaran total nilai uang yang akan diperoleh nantinya. Pembayaran bunga dilakukan secara diskonto. Diskonto ialah perhitungan bunga didasarkan pada selisih nominal akhir dengan nilai tunai yang harus dibayar nasabah. Dan yang ketiga adalah cakupan kegunaannya. Dari segi kegunaan dalam instrumen investasi merupakan perbedaan deposito berjangka dan sertifikat berjangka. Tiap instrumen keuangan seperti sertifikat dan deposito memiliki karakter, potensi keuntungan, dan risiko yang berbeda. Apabila terjadi hal tak terduga pada bank sebagai tempat penyimpan deposito, biaya deposito Anda tetap aman sebab pihak LPS akan mengganti sepenuhnya dengan maksimal dana yaitu 2 miliar. Sayangnya, saat suku bunga Bank Indonesia menurun, bunga deposito tentu akan ikut menurun. Risiko terbesarnya bunga deposito tergerus inflasi. Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito selanjutnya terletak pada segi kegunaannya, di mana sertifikat deposito tanpa adanya status kepemilikan membuatnya lebih mudah dipindah tangankan. Sehingga sertifikat deposito cocok sebagai bentuk investasi, hadiah, atau hingga warisan. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang operasional deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang menit deh. Bener. Gidim kang udah. Stop.